Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Nah, untuk malam ini kita bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Retail. Sebelumnya, di sini kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rifkotun Nafiah dan dua teman saya Verlina Wahyu dan Afri Robiansah Khoir. Kami akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga dalam bisnis retail. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan membacakan tentang pembahasan pokok dalam strategi penetapan harga dalam bisnis retail. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat strategi penetapan harga. Kedua, pendekatan dalam penetapan harga. Ketiga, dampak penetapan harga retail. Keempat, 5 komponen untuk membangun reputasi harga. Kelima, penyesuaian harga. Keenam, strategi melikuidasi barang dagangan. Ketujuh, menggunakan harga untuk merangsang penjualan retail. Dan yang kedelapan, permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan retail kecil. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi penetapan harga. Pemilihan strategi harga yang tepat merupakan hal yang penting untuk menarik konsumen. Konsumen yang merasa mendapatkan harga yang cocok dari sebuah retail akan mendatangi toko. Demikian pula sebaliknya, konsumen yang tidak mendapatkan harga yang cocok akan meninggalkan atau tidak akan mendatangi toko tersebut. Untuk penetapan strategi harga sendiri di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penetapan harga tinggi rendah dan penetapan harga rendah tiap hari. Untuk penetapan harga tinggi rendah, strategi penetapan harga tinggi atau rendah biasa disebut high low pricing atau HLP merupakan strategi yang paling sering kita jumpai di toko-toko retail. Sedangkan untuk penetapan harga rendah tiap hari terdapat beberapa pengertian tentang EDLP atau everyday low pricing. Menurut Utami bahwa menawarkan harga rendah yang atraktif berlaku konstan pada periode yang lebih lama. Untuk strategi penetapan harga sendiri di sini dia memiliki keunggulan relatif terhadap strategi penetapan harga antara lain berkurangnya perang harga, berkurangnya iklan, dan berkurangnya kelebihan persediaan dan memperbaiki manajemen persediaan. Sedangkan untuk penetapan harga EDLP di sini terdapat 5 strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan citra harga retail, yaitu untuk yang pertama, menawarkan harga-harga atraktif pada merek-merek dan barang-barang yang berpenampilan menarik. Kedua, memberikan poin-poin harga pada masing-masing kategori, beberapa melalui merek-merek privat. Ketiga, menarik pembeli dengan pemikiran treasure hunting dengan cara menciptakan harga diskon yang tampak jelas pada unit-unit atau terbatas. Keempat, menawarkan wadah ekonomis dan ukuran besar. Dan yang kelima, mengkomunikasikan harga rendah setiap hari atau EDLP untuk menyeimbangkan kredibilitas harga. Dalam pasar retail sekarang juga terdapat 2 strategi penetapan harga yang berlainan, yaitu pertama, penetapan harga rendah tiap hari yang menekankan kontinuitas harga retail pada level antara harga non-obral reguler atau harga obral diskon besar pesaing retail. Yang kedua, strategi penetapan harga tinggi atau rendah di mana retail menawarkan harga yang kadang-kadang di atas EDLP pesaing dengan pemakaian iklan untuk mempromosikan obral dalam frekuensi yang cukup tinggi. Sedangkan untuk strategi HLP seringkali dipilih untuk diimplementasikan dengan manfaat sebagai berikut. Untuk yang pertama, barang dagangan yang sama
memikat berbagai pasar. Artinya, strategi HLP pada umumnya dilakukan oleh retail pada pelanggan yang kurang sensitif terhadap harga. Contoh, untuk produk fashion, retail dapat menetapkan strategi harga tinggi saat produk fashion tersebut masih up to date bagi kecenderungan mode pada saat itu. Nah, sebaliknya pada saat produk fashion tersebut kurang up to date, maka dapat diterapkan strategi harga rendah. Nah, untuk yang kedua, obral menciptakan kegairahan atau keasyikan berbelanja. Nah, untuk suasana yang diciptakan dalam acara obral seringkali menimbulkan perasaan puas bagi pelanggan karena mereka merasa mendapatkan barang dengan harga relatif murah meski pada saat terakhir atau saat barang tersebut sebenarnya sudah tidak up to date lagi, seperti itu. Untuk yang ketiga, obral menggerakkan barang dagangan. Nah, untuk melalui implementasi strategi HLP dengan melakukan obral, maka dagangan yang termasuk dalam kelompok slow moving kemungkinan dapat terjual dalam acara obral tersebut. Dan yang keempat, penekanan terhadap mutu atau kualitas barang dagangan. Untuk penetapan harga yang tinggi seringkali menjadi tanda bagi pelanggan bahwa barang dagangan yang dijual dalam retail memiliki kualifikasi kualitas yang baik. Kemudian, setelah menjelaskan strategi penetapan harga, nah untuk selanjutnya di sini ada pendekatan dalam penetapan harga. Di sini juga terdapat 3 pendekatan dalam penetapan harga dalam retail, yaitu untuk yang pertama, metode penetapan harga jual impas. Metode penetapan harga jual impas sendiri merupakan metode penetapan harga yang berorientasi biaya atau harga ditentukan dengan menambahkan suatu persentase tetap kepada biaya atau harga barang dagangan. Kedua, metode penetapan harga yang berorientasi pada permintaan. Metode penetapan harga yang berorientasi permintaan atau harga didasarkan pada perkiraan kemauan pelanggan untuk membayar. Nah, untuk metode ini dipakai bersama dengan metode berorientasi biaya. Fokusnya adalah pada struktur laba dan efek dari perubahan harga terhadap penjualan. Yang ketiga, metode penetapan harga yang berorientasi pada persaingan. Untuk faktor pasar dan pesaing merupakan faktor penting yang amat mempengaruhi penetapan harga. Untuk retail yang hendak melakukan perluasan pasar dalam wilayah atau segmen tertentu, bisa penetapan harga rendah atau harga bersaing dilakukan. Kemudian untuk penjelasan yang selanjutnya, di sini ada dampak penetapan harga retail. Artinya, retail bisa menentukan volume penjualan yang perlu untuk menghasilkan laba dengan analisis pulang pokok atau break-even analysis yang menganalisis total hubungan antara pendapatan total atau total revenue dan total biaya atau total cost. Nah, untuk menentukan volume barang dagangan yang perlu terjual agar mencapai laba impas pada berbagai level penjualan, seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada 5 komponen untuk membangun reputasi harga atau price reputation. Yang pertama, ada everyday self price atau mengubah harga pada rak pajang setiap hari. Dalam reputasi harga, yang baik akan terbangun jika retail sangat memperhatikan perubahan harga untuk setiap item yang dijual dalam rak tersebut. Yang kedua, ada promotional price atau harga promosi. Secara konsisten, retail harus melakukan promosi harga untuk item barang dagangan tertentu. Kegiatan ini dipandang sebagai cara yang efektif untuk dapat menarik minat pelanggan agar berkunjung untuk membeli barang dagangan tersebut. Yang ketiga, ada no value item price atau pemahaman pelanggan terhadap nilai item harga, di mana nilai item barang akan terbentuk sejalan dengan pertimbangan pelanggan terhadap manfaat yang didapatkan dari item produk tersebut.
Yang keempat, ada per unit price atau harga per unit, di mana retail harus mengkomunikasikan harga per unit barang dagangan pada pelanggan. Dan yang kelima ada price communication atau komunikasi harga, di mana retail harus menghargai komunikasi dengan pelanggan tentang informasi harga yang ditetapkan untuk setiap item barang dagangan. Selanjutnya di sini ada strategi melikuidasi barang dagang. Yang pertama, melakukan job out sisa barang dagangan pada retail lain. Yang kedua, mengkonsolidasikan atau menyatukan barang dagangan yang di markdown. Yang ketiga, menempatkan sisa barang dagangan ke situs lelang internet atau lokasi cuci gudang atau clearance khusus. Yang keempat, memberikan barang dagangan ke amal. Yang kelima, memindahkan barang dagangan ke musim berikutnya apabila memungkinkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya ialah menggunakan harga untuk merangsang penjualan retail. Yang terdapat 3 macam, yaitu yang pertama penetapan harga termurah, yang kedua penetapan lini harga, dan yang ketiga penetapan harga ganjil. Untuk yang pertama, penetapan harga termurah ialah retail menetapkan harga lebih rendah atau leader pricing daripada harga normal untuk unit tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan arus lalu lintas pelanggan atau untuk meningkatkan penjualan produk pelengkap atau komplementer. Beberapa retail bahkan menetapkan loss leader, yaitu dengan menjual unit tertentu di bawah biaya yang sebenarnya. Hal ini dilakukan oleh Carrefour di Indonesia yang menetapkan produk-produk elektronik dengan harga di bawah normal, bahkan tidak mendapatkan margin keuntungan sama sekali. Hal ini dilakukan untuk membangun citra sebagai penetap harga termurah. Yang kedua, penetapan lini harga. Retail menawarkan sejumlah poin harga terbatas yang ditentukan sebelumnya dalam suatu klasifikasi. Manfaatnya bagi pelanggan dan retail adalah untuk menyingkirkan kebingungan yang muncul dari pilihan harga ganda. Sedangkan bagi retail, tugas merchandising tersederhanakan sehingga memberi fleksibilitas kepada pembeli dan dapat mengarahkan pelanggan untuk trade up ke suatu model yang lebih mahal. Yang selanjutnya, yang ketiga, penetapan harga ganjil ialah praktik pemakaian suatu harga yang berakhir dalam jumlah atau bilangan ganjil, khususnya 9. Hal ini mempunyai sejarah yang panjang untuk produk yang sensitif harga. Banyak retail membulatkan ke bawah pada bilangan 9 terdekat untuk menciptakan citra harga positif. Misal, untuk sebuah produk kemeja retail menetapkan harga Rp 99.900 merupakan nilai harga yang lebih murah bagi konsumen dibandingkan dengan harga 100.000. Untuk yang selanjutnya, permasalahan penetapan harga yang terjadi antara retail besar dan retail kecil. Terdapat ada 6 penetapan harga. Yang pertama ialah penetapan harga predator. Penetapan harga predator atau predatory pricing adalah suatu bentuk tertentu dari diskriminasi harga di mana suatu perusahaan yang mendominasi pasar membebankan harga di bawah biaya untuk beberapa barang atau dalam beberapa area untuk menyingkirkan atau mendisiplinkan satu atau lebih perusahaan pesaing. Akhirnya, predator berharap menaikkan harga agar labanya cukup untuk menutup kerugian akibat predasi itu. Dan yang kedua, penetapan harga vertikal. Penetapan harga vertikal ini melibatkan perjanjian untuk menetapkan harga antara pihak-pihak tertentu pada level-level berbeda dalam saluran pemasaran yang sama. Misalnya, retail dan vendor
Biasanya untuk menetapkan harga, anjuran dari harga retail pabrik, beberapa vendor memaksa retail untuk memelihara harga anjuran dan harga retail pabrik dengan menunda atau membatalkan pengiriman. Dan yang keempat, penetapan harga horizontal. Ini melibatkan perjanjian antara retail-retail yang saling bersaing secara langsung untuk memiliki harga yang sama. Horizontal price fixing merujuk pada kesepakatan antara berbagai pihak pada level yang sama dengan supply chain management, misalnya beberapa toko furnitur yang sepakat untuk menetapkan batas harga tertinggi dan harga terendah untuk produk furnitur yang dijual ke konsumen, sehingga konsumen tidak memiliki banyak alternatif pilihan harga untuk produk furnitur. Untuk yang keempat, iklan harga komparatif. Iklan harga komparatif yaitu membandingkan barang dagangan yang ditawarkan untuk obral dengan harga reguler atau harga biasa yang lebih tinggi atau list price pabrik. Konsumen memakai harga yang lebih tinggi atau harga referensi sebagai benchmark untuk apa yang mereka yakini sebagai harga real barang dengan tersebut. Comparative pricing merujuk pada penetapan harga produk yang disandingkan dengan harga produk pesaing, sehingga konsumen dapat membandingkan berbagai penawaran yang ada di pasar. Dan untuk yang kelima, taktik pancing dan alihkan. BAS atau bait and switch bus adalah praktik penipuan yang melanggar hukum, yaitu melalui aktivitas yang memancing konsumen untuk datang ke dalam suatu toko melalui pengiklanan suatu produk pada suatu harga yang lebih rendah daripada biasanya, mengumpankan atau mancing, dan kemudian mendorong pelanggan itu untuk beralih ke suatu barang yang dibeli harga lebih tinggi. Dan yang terakhir, yang keenam, harga pada iklan versus harga toko. Mengiklankan suatu harga tetapi membebankan harga yang lain adalah suatu tindakan yang dikategorikan sebagai ilegal. Para ahli menganjurkan retail untuk mengadopsi praktik tertentu untuk menjamin penetapan harga yang akurat. Retail, grosir, dan pabrik harus menyadari bahwa ketika mereka memutuskan untuk menjual barang dagangan yang sama dengan harga berbeda untuk lokasi yang berbeda, akan menjual barang dagangan dengan harga terlalu rendah untuk menarik pelanggan. Mereka bisa rentan atas tuntutan atau gugatan pelanggan, pesaing, maupun pihak pemerintah. Terima kasih, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.